Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan pemotor dan pemobil di Balikpapan terjaring operasi keselamatan Mahakam 2025. Endapan lumpur di kawasan Rinding, Teluk Bayur Berau meresahkan pengguna jalan. Lingkungan ibu kota negara digegerkan oleh pemeliharaan angsa. Pelaku balap liar di Samarinda Ulu dibuat tidak berkutik oleh tim gabungan Polresta. Kelompok ini disasar karena dianggap meresahkan warga, sekaligus jadi ajang perjudian. Mirisnya, sebagian pelaku yang terjaring memiliki lisensi dan kartu izin start KIS dari Ikatan Motor Indonesia. Bersama mereka disita 2 sepeda motor dan uang tunai sebanyak 38 juta rupiah. Puing-puing ini adalah sisa kebakaran di permukiman Jalan Gatot Subroto, Gang 11, Kelurahan Bandara, Sungai Pinang, Samarinda. Api pertama terlihat dari bagian atap sebuah salon kecantikan. Api cepat membesar karena bangunannya terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut dan api diduga berasal dari korsleting listrik. Sebuah tongkang bermuatan kayu menabrak pilar jembatan Mahakam, Samarinda. Peristiwa tersebut menyebabkan tongkang tersangkut di pilar kedua dan 3. Untuk membebaskan tongkang, 2 kapal tunda dikerahkan untuk menarik ke pinggir sungai. Pekerjaan membebaskan tongkang yang melintang di bawah jembatan Mahakam, Samarinda harus dilakukan dengan cepat karena dampak dari situasi tersebut menyebabkan aktivitas di Sungai Mahakam terhambat. Kebakaran terjadi di Jalan Panglima Batur, Tarakan. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam dikerahkan. Salah satu warga menyatakan awalnya melihat gumpalan asap tebal membumbung dari bagian belakang warung bakso miliknya. Tidak berselang lama, api membesar karena bangunannya terbuat dari kayu. Diyakini api berasal dari korsleting listrik. Pria yang mengenakan seragam tahanan warna oranye diminta keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Samarinda. Tidak hanya satu, terdapat 2 tersangka yang menjalani hal serupa. Sejatinya kedua pria ini merupakan guru honorer di 2 sekolah berbeda. Keduanya ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan pencabulan. Ironisnya, korban perbuatan bejat kedua pelaku adalah anak didiknya sendiri. Razia tempat penjualan miras di wilayah Tanjung Redep Berau digelar oleh Sat Sabara Polres Berau. Lokasi yang disasar adalah kios dan warung yang berdiri di Jalan Pulau Panjang, Tendean, Kecamatan Tanjung Redep, dan Jalan HRM Ayub Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Dari kegiatan tersebut, 2 pedagang miras ditetapkan menjadi tersangka dan akan diproses hingga ke persidangan di pengadilan. Peristiwa tertabraknya jembatan Mahakam Samarinda oleh tongkang pengangkut kayu ditangani serius.
Polisi semakin serius setelah menerima laporan terkait insiden tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat atau PUPR Kaltim. Melengkapi penyelidikannya, polisi juga memintai keterangan awak kapal dan pihak lainnya termasuk pemilik kapal. Razia bus jurusan Balikpapan Samarinda digelar Satlantas Polresta Balikpapan. Razia yang digelar di Terminal Batu Ampar itu menyasar sejumlah pelanggaran, mulai dari penggunaan klakson telolet hingga pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan termasuk surat izin mengemudi. Dari razia didapati 3 bus yang masih memasang klakson telolet. 1 sopir diberikan peringatan dan 2 lainnya dijatuhi sanksi berupa denda tilang. Endapan lumpur di Jalan Marsma Iswahyudi, Rinding Teluk Bayur Berau inilah yang meresahkan pengguna jalan. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan lumpur tersebut membahayakan keselamatan pengendara. Risiko kecelakaan semakin tinggi karena tanah bercampur lumpur ini menumpuk dan di dekat tikungan. Warga yang terganggu dengan endapan lumpur meminta pihak terkait agar segera menyingkirkannya. Permintaan disampaikan dinas terkait pemerintah Kabupaten Berau agar perjalanan warga tidak terhambat oleh timbunan tanah dan lumpur tersebut. Saat ini dengan adanya lumpur itu, Pak, ada sedikit terganggu dengan kondisi saat ini. Karena ada juga kejadian kemarin waktu hujan-hujan itu banjir, lumpurnya semakin ke jalan, ada anak sekolah juga jatuh pernah di situ, anak SMA. Oh, sudah pernah insiden, Pak, ya? Ada insiden pernah jatuh. Oke. Itu juga Kelurahan Rinding juga sudah mengambil tindakan juga mencoba menghubungi pihak yang terkait yang punya lahan. Katanya mau dibersihkan, cuma sampai saat ini belum ada tindakan. Belum ada tindakan, Pak, ya? Iya. Pihak kelurahan menyatakan sudah menegur pemilik lahan yang menyebabkan timbulnya timbunan tanah bercampur lumpur di ruas jalan. Namun, peringatan yang telah disampaikan belum ditanggapi. Kelurahan juga sudah berkirim surat ke sekretaris daerah agar persoalan lumpur ini bisa ditangani dengan segera. Lumpur ini berasal dari galian ya. Mereka ini kan menggali. Nah, kemarin tanahnya itu diambil, ya nggak tahu untuk nguruk kemana. Tetapi sejauh ini tidak ada komunikasi dengan kita. Tapi kami, walaupun begitu ada inisiatif, kami tegur ya, kami surati, ya termasuk tanggung jawab mereka karena ini jalan umum. Hingga Kamis siang, timbunan tanah bercampur lumpur masih menumpuk. Belum terlihat upaya dari pihak manapun yang berupaya memindahkannya agar ancaman kepada pengendara bisa berkurang. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.